metabolit sekunder dan primer, CPOTB, dan perkembangan obat tradisional. Sebelumnya, farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari obat-obat alami yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan mineral. Istilah farmakognosi berasal dari dua kata, yaitu farmakon yang berarti obat, dan gnosis yaitu pengetahuan ilmu, dan gnoso yang berarti ilmu memperoleh tentang. Yang pertama adalah sintesia. Sintesia adalah bahan alami dan umumnya berbentuk bahan yang telah dikeringkan. Tujuan dari pembuatan sintesia ini adalah untuk memperpanjang umur simpan tanpa mengurangi kualitas dan kontinuitas produksi terjamin. Sintesia dapat menjadi tiga macam, yaitu ada sintesia alami, sintesia hewani, dan sintesia menerapi. Sintesia menerapi adalah sintesia yang berasal dari tumbuhan yang tumbuh, bagian tertentu, atau hasil eksistennya. Yang kedua, sintesia hewani yang berasal dari hewan dan zat-zat yang telah dihasilkan. Ketiga, sintesia mineral yang berasal dari kulitan atau mineral yang belum diolah atau yang telah diolah secara sempurna. Yang pertama adalah sintesia. Sintesia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat yang belum mengalami perubahan proses apapun tanpa mengurangi kualitasnya dan kontinuitas produksi terjamin. Oh my god! Wow! Sintesia adalah sebagai bahan baku obat herbal tradisional, memperpanjang umur simpan bahan baku obat, meningkatkan, membantu menangkal radikal bebas, membuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan reproduksi sel darah putih. Untuk membantu sintesia, untuk mencegah pertumbuhan jamur, untuk mencegah terjadinya proses atau reaksi enzimatika. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu komponen berdasarkan pelarutan dalam pelarut. Tujuan ekstraksi membuat dan mencampur. Ekstraksi yang pertama, ekstraksi cair-cair atau liquid-liquid, memisahkan komponen antara dua cairan yang tidak dapat bercampur. Yang kedua, ekstraksi padat cair atau solid cair, memisahkan komponen dari padatan ke cairan. Yang ketiga, ekstraksi padat gas atau solid gas, memisahkan komponen dari padatan ke cairan. Dan ada 5 metode ekstraksi. Yang pertama, ekstraksi dengan pelarut organik. Yang kedua, ekstraksi dengan pelarut air. Yang ketiga, ekstraksi dengan ultrasonik. Yang keempat, ekstraksi dengan enzimatis. Yang kelima, ekstraksi dengan microwave. Dan ada beberapa contoh ekstraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, minyak dari bijian. Yang kedua, kafein dari kopi atau teh. Yang ketiga, antibiotik dari bakteri. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Yang pertama, suhu. Yang kedua, tekanan. Yang ketiga, ekstraksi. Yang terakhir, penguapan. Fraksinasi dan isolasi adalah dua teknik kimia yang digunakan untuk memisahkan campuran menjadi komponen-komponennya berdasarkan sifat fisik dan kimia. Pada fraksinasi terdapat 3 metode. Yang pertama, destilasi, memisahkan campuran berdasarkan titik didih. Yang kedua, kromatografi, memisahkan campuran berdasarkan interaksi. Yang ketiga, sentrifugasi, memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kerapatan. Terdapat 2 contoh pada vaksinasi. Yang pertama, minyak bumi untuk menghasilkan bensin, diesel, dan minyak tanah. Yang kedua, udara untuk menghasilkan oksigen murni. Pada isolasi terdapat 4 metode. Yang pertama, pengendapan, memisahkan komponen berdasarkan kelarutan. Yang kedua, ekstraksi, memisahkan komponen berdasarkan kelarutan dan kelarutan. Yang ketiga, kristalisasi, memisahkan komponen berdasarkan titik leleh. Yang keempat, filtrasi, memisahkan komponen berdasarkan ukuran partikel. Contoh dari isolasi ialah yang pertama, dari isolasi ada 2. Yang pertama, isolasi pankreas untuk menghasilkan insulin sebagai obat diabetes.
Yang kedua, isolasi vitamin dari alam sebagai suplemen. Tujuan dari vaksinasi dan isolasi adalah sama, yaitu untuk menghasilkan komponen dari campuran yang lebih murni. A few moments later. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolit primer dan sekunder. Metabolit adalah zat yang dihasilkan oleh makhluk hidup sebagai proses metabolisme, yaitu pemecahan makanan, bahan alami, obat-obatan atau jaringan tubuh. Metabolit terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Metabolit primer adalah senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan berperan penting dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan pertahanan. Contoh metabolisme primer adalah asam nukleat, protein, lemak, dan lain. Metabolisme primer memiliki peran dalam proses esensial, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Proses fotosintesis dan respirasi. Metabolisme primer dikelompokkan menjadi 4 makromolekul, yaitu lipid, karbohidrat, asam nukleat, protein. Yang kedua, metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan tidak langsung terlibat dalam proses reproduksi. Contoh metabolit sekunder adalah alkaloid, nukleoid, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB yang meliputi seluruh aspek yang menyangkut cara pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang berlaku. Ada beberapa manfaat CPOTB. Yang pertama, menjamin mutu produk. Yang kedua, meningkatkan daya saing di pasar global. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang keempat, mencegah terkontaminasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan obat tradisional. Perkembangan obat tradisional di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan yang didukung oleh sumber kekayaan alam, warisan budaya, dan kebijakan pemerintah yang mendorong pemanfaatan dan pengembangannya. Tradisional diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama jamu, yang kedua obat herbal terstandar atau OHT, yang ketiga fitofarmaka. Dengan fitofarmaka yang menjadi produk kontrak yang sudah teruji klinis. Strategi pengembangan obat tradisional meliputi penelitian, penguatan regulasi, edukasi, dan pengembangan industri. Namun, perkembangan obat tradisional memiliki beberapa kelemahan seperti standar mutu bahan baku yang belum optimal. Namun, perkembangan obat tradisional memiliki beberapa kelemahan seperti standar mutu yang belum optimal, lambatnya efek farmakologis, kurangnya penelitian, serta keterbatasan menangani dalam penyakit akut. Memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan tersebut menjadi tantangan dan peluang besar bagi obat tradisional sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional, sekaligus untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.